Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiraga Jamar, saya dari 10A. Dan untuk kali ini saya akan membawakan materi biologi mengenai keanekaragaman hayati. Yang pertama itu adalah tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen, yaitu variasi atau perbedaan gen yang terjadi di suatu jenis atau spesies pada makhluk hidup. Contohnya itu ada di durian, ada yang berkulit tebal, ada yang berkulit tipis, ada yang berdaging tebal, dan ada yang berdaging tipis. Yang kedua itu adalah keanekaragaman jenis atau spesies, yaitu merupakan perbedaan komunitas atau kelompok berbagai spesies di suatu lingkungan. Misalkan di suatu kebun itu ada pohon mangga, pohon jeruk, pohon alpukat, cacing, jangkrik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu ada keanekaragaman ekosistem, yaitu adalah variasi makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Keanekaragaman ekosistem itu dibagi menjadi 2, yaitu yang alami dapat berupa hutan, rawa, dan lain-lain, dan juga buatan manusia dapat berupa sawah atau kebun. Yang kedua itu ada tipe ekosistem. Tipe ekosistem ini terdiri dari ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem daratan. Yang pertama itu adalah ekosistem perairan, yang dimana komponen abiotik ini sebagian besar berupa air. Jenis makhluk hidupnya itu ada plankton, yang dimana dia itu bergerak secara pasif mengikuti arus air. Dapat termasuk zooplankton dan fitoplankton. Contohnya itu ada ganggang uniselular dan protozoa. Yang kedua itu ada nekton, yang dimana dia itu bergerak aktif. Contohnya itu adalah ikan. Yang ketiga itu adalah neuston, yang dimana dia itu mengapung di atas air. Contohnya itu ada teratai. Yang keempat adalah bentos, yang dimana dia itu bergerak di dasar air. Contohnya itu ada kepiting dan udang. Lalu yang kelima adalah verifiton, yang dimana dia itu bergerak dengan cara menempel pada makhluk hidup lain. Contohnya itu adalah siput. Lalu setelah itu juga ada daratan, yang dimana daratan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis, yang dimana hutan hujan tropis ini terdapat di daerah Khatulistiwa, dikarenakan di hutan hujan tropis juga pohon-pohonnya itu bertumbuh sangat tinggi sehingga membentuk tudung atau kanopi. Contoh ekosistemnya itu adanya tumbuhan merambat seperti anggrek dan hewan seperti jawar dan macan tutul. Yang kedua itu ada sabana, yang dimana sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan, terdapat di daerah tropis. Lalu yang ketiga itu ada padang rumput, yang mana padang rumput ini terdapat di daerah yang beriklim tropis hingga sedang. Contoh ekosistemnya itu adanya rumput-rumput yang sedang dan juga hewan-hewan seperti serangga, pengerat, dan reptil. Lalu yang keempat itu ada gurun, yang dimana gurun ini merupakan dataran luas yang tandus karena hujan yang sangat jarang turun. Contoh ekosistemnya itu adalah tumbuhan yang bersifat xerofit seperti kaktus, dan hewannya itu seperti semut dan kalajengking. Lalu seterusnya itu ada hutan gugur, yang dimana hutan ini tuh terdapat di daerah 4 musim. Contohnya itu adanya tumbuhan berdaun lebar dan juga tumbuhan berdaun lebar. Lalu selanjutnya itu ada taiga, yang dimana dia itu suatu wilayah yang dimana dia itu terdapat di antara wilayah kutub dan wilayah tropis. Contoh ekosistemnya itu ada tumbuhan yang berdaun jarum
dan juga hewan seperti moase dan beruang hitam. Lalu selanjutnya ada tundra. Tundra itu adalah dataran luas yang sangat dingin. Ciri-cirinya itu dia bersifat dingin dan tidak ada tumbuhan. Hanya sedikit tumbuhannya yang dapat tumbuh. Tundra itu terbagi menjadi dua, yaitu tundra arktik yang di dekat kutub utara dan tundra alpin yang ada di puncak pegunungan. Lalu yang ketiga itu ada keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama itu ada persebaran flora di Indonesia, meliputi dataran Sunda, dapat berupa contohnya itu dapat berupa bambu, mangga, nangka, dan lain-lain. Lalu ada dataran Sahul yang seperti yang di Papua tersebut, dapat berupa sagu dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu dataran tengah, itu dapat berupa pala, cengkeh, lada, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu penyebaran fauna di Indonesia, yaitu ada kawasan bagian barat, contohnya itu ada gajah, badak, harimau, dan lain-lain. Lalu ada kawasan peralihan, contohnya itu ada komodo, dan kawasan bagian timur, yang dimana itu ada burung cendrawasih dan lain-lain. Lalu ada manfaatnya itu dapat sebagai sumber pangan, sumber pakan, sumber sandang, sumber obat-obatan, sumber kosmetik, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat itu ada penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Penyebabnya itu dapat berupa hilangnya habitat, pencemaran tanah, air dan udara, perubahan iklim, eksploitasi hewan dan tumbuhan secara berlebihan, dan juga ada datangnya spesies pendatang. Lalu selanjutnya itu ada upaya pelestarian dengan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian ekosistem sebagai penyangga kehidupan dan juga mencegah kepunahan spesies akibat eksploitasi. Jenis konservasi itu ada dua, yaitu in situ, yaitu konservasi di habitat aslinya, dapat berupa cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Lalu selanjutnya itu ada ex situ, yaitu konservasi di luar habitat aslinya. Contohnya itu ada kebun binatang, taman raya, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki. Lalu yang pertama itu ada dasar klasifikasi. Dasar klasifikasi ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada klasifikasi sistem alamiah. Ya berupa itu membuat takson makhluk hidup secara alamiah. Yang kedua itu ada klasifikasi sistem artifisial, yang dimana itu dibuat untuk tujuan praktis. Yang ketiga itu ada klasifikasi sistem filogenetik, yang dimana dia melihat jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme. Lalu yang keempat itu ada klasifikasi sistem modern, yang dimana dia melihat hubungan kekerabatan antar organisme melalui ciri-ciri gen atau kromosom. Lalu setelahnya itu yang kedua itu ada tingkatan takson makhluk hidup, yang dimana itu dimulai dari kingdom yang berupa kingdom animalia, kingdom perantai, kingdom fungi, kingdom monera, dan kingdom protista. Lalu di bawahnya itu ada filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Lalu setelahnya itu ada kelas, ordo, famili, genus, spesies,
dan varietas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.